Sahabat Dunia Bidan, kembali lagi bersama kami di Dunia Bidan. Oke, kali ini nih kita mau bincang-bincang tentang Postinor ya. Masih tetap dengan Postinor, Q&A Postinor yang kesekian kalinya, karena masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa ya tentang Postinor ini. Oke, pertanyaan yang pertama anggap saja yang pertama, memang yang pertama ya. Jadi ada pemirsa yang menanyakan dari akun siapa ya, Garmin atau gimana gitu, kemarin saya lihatnya itu, Bu Bidan, setelah saya minum Postinor saya merasa pusing, panas, badan panas, pilek, batuk, terus apalagi ya, semacam itu ya. Apakah ini memang efek dari Postinor? Kalau panas, batuk, pilek, insya Allah itu bukan karena Postinor ya. Jadi karena memang Bunda waktunya sakit flu ya, memang waktunya pilek, waktunya batuk gitu, atau mungkin saat ini memang ada musim pancaroba ya, ada perubahan cuaca, jadi rentan sekali terhadap sakit flu ya. Jadi kalau memang batuk, pilek sama panas itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama Postinor ya. Istilahnya gini, meskipun Bunda nggak sakit, nggak minum Postinor pun, kalau waktunya sakit itu kan bisa batuk, pilek, panas gitu ya. Jadi jawaban saya itu insya Allah tidak ada hubungannya dengan Postinor. Postinor tidak menyebabkan pilek, nggak menyebabkan panas, nggak menyebabkan batuk ya. Paham ya Bunda ya? Jadi nggak ada hubungan antara Postinor dengan batuk, pilek. Kalau memang waktunya flu ya udah batuk, pilek itu. Oke? Paham ya? Jadi kalau memang batuk, pilek, panas ya obatin batuk, pilek, panasnya. Hati-hati karena saat ini lagi musimnya COVID-19, jadi Bunda juga harus berhati-hati ya. Dan pemeriksaannya jauh lebih lengkap lagi. Oke? Bisa dipahami ya? Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, Bunda, saya setelah melakukan hubungan terus minum Postinor, jarak 2 hari atau satu atau 2 hari gitu, terjadi flek-flek, terjadi menstruasi sedikit-sedikit ya. Flek-flek ini apakah yang disebut dengan implantasi? Pertanyaannya seperti itu. Jadi gini ya Bunda ya, sel telur itu seumpama ketemu dengan sperma ya, itu nggak langsung terjadi implantasi, dia jalan dulu ya, jalan-jalan dulu kiri kanan lewat ini fimbriae, ditangkap fimbriae, ketemu sama sel telur, ini jalan-jalan sampai di rahim itu kira-kira hari kelima ya, hari kelima sampai hari ketujuh. Hari kelima, keenam itu kadang dia belum nempel di rahim ya, dia masih muter nyari yang namanya istilahnya lokasi di mana yang banyak sekali pembuluh darahnya atau calon makanan yang bisa diserap ya, sebagai media penyerapan untuk si kecil atau janinnya itu nanti. Nah itulah yang bisa dijadikan untuk nempelnya si kecil ya. Implantasinya nanti calonnya di situ. Jadi kalau hari kedua, hari ke-1 ya, esoknya gitu, hari kedua atau ketiga insya Allah belum yang namanya implantasi, karena implantasi paling cepat berarti hari kelima. Biasanya hari kelima pun juga belum ya, biasanya antara hari ke-7 biasanya untuk implantasi.
Jadi saya ulangi lagi, untuk implantasi itu tidak mungkin hari ketiga ya, nggak mungkin hari ketiga, karena hari ketiga itu masih proses jalan, dia belum apa istilahnya, dia juga belum, kan masih membelah diri gitu ya, masih seperti itu, masih jadi morula dan sebagainya, nempelnya nanti di hari ke-7 ya. Jadi kalau di hari ketiga itu bukan implantasi ya, itu masih efek sampingnya karena postinor ya, jadi keluar sedikit gitu biasanya. Terus ada lagi yang bertanya, yang ketiga ya, yang ketiga. Jadi pertanyaan yang ketiga ini adalah, saya setelah minum postinor terjadi nyeri pada perut, nyeri perut ya. Jadi kini karena hormonnya memang tinggi, itu terjadi semacam kontraksi pada rahim ya, tuh sehingga menyebabkan nyeri ya, nyeri pada perut bagian bawah, terkadang sampai tembus ke daerah pinggang ya. Jadi bunda biasanya akan mengeluh nyeri ini, nyeri pada perut bagian bawah sini ya, bagian bawah di atas tulang kemaluan itu sampai dengan di pinggang. Dan ini biasanya nanti diikuti dengan terjadinya flek-flek atau perdarahan ya. Jadi nggak apa-apa bunda ya, nggak apa-apa, karena memang side effect daripada postinor itu ada nyeri pada perut bawah, perut bagian bawah, perut yang bagian sini ya, ini sih ya, bagian sini. Jadi di sini tembus ke daerah sini ya, sini ya di sini ya, tembus ke daerah sini nyerinya. Oke, itu kalau karena postinor. Terus apalagi ya, kayaknya udah cukup ya, udah cukup buat pertanyaannya, cuma 3 aja dulu, nanti kita bikin lagi. Kalau bunda merasa ini bermanfaat, silakan subscribe ya, subscribe. Jika ada yang ingin didiskusikan, komen di kolom komentar, nanti akan jadi bahan pembahasan lagi yang seperti ini. Terus jika merasa bermanfaat, ada teman yang pengen lihat, itu silahkan di share ya. Itu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya semuanya. Dunia Bidan, aduh.